Hai guys, selamat pagi. Jumpa lagi di my channel YouTube ya guys ya. Selamat datang kembali di my channel YouTube yang tidak pernah bosan untuk membahas mengenai administrasi kependudukan gitu ya guys ya. Dan sebelum memulai di video kali ini, aku mau ucapin terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah selalu dukung channel YouTubeku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari kalian nih guys, aku sudah menjadi partner YouTube, yaitu udah mencapai 1000 subscriber lebih dan sudah melebihi 4000 jam tayang. Nah, ini semua tidak terlepas dari dukungan kalian ya teman-teman. Terima kasih banyak buat yang udah dukung, dan semoga video aku ini selalu bermanfaat buat kalian gitu ya guys. Oke guys, untuk di video kali ini tanpa berlama-lama aku bakal membahas mengenai cara dan prosedur yang harus dilakukan untuk merubah akte kelahiran yang lama, yang wujudnya masih lama itu menjadi akte kelahiran yang berbarcode. Oke guys, langsung saja untuk persyaratannya apa aja, terus tonton video aku sampai habis biar kalian selalu mendapatkan informasi yang cukup akurat gitu ya guys. Oke guys, sebelum memulai video aku ingetin buat kalian, silahkan kalian share dan komen mengenai pengalaman kalian ketika mengurus administrasi kependudukan di wilayah kalian masing-masing, karena di setiap wilayah itu untuk kebijakan dan cara-caranya ada yang berbeda-beda gitu guys. Silahkan kalian komen-komen, share mengenai pengalaman kalian ketika mengurus administrasi kependudukan. Oke, langsung saja untuk mengurus akte kelahiran yang masih lama dirubah menjadi akte kelahiran yang berbarcode, itu adalah persyaratannya hampir sama dengan membuat akte kelahiran baru. Oke, sekali lagi untuk persyaratannya sama seperti membuat akte kelahiran baru guys. Jadi untuk merubah kakak yang lama menjadi barcode itu gitu, hampir sama membuat akte kelahiran yang baru. Untuk persyaratan yang pertama yang harus kalian penuhi adalah kartu keluarga ya, kartu keluarga. Kemudian yang kedua, jika kalian udah berusia 17 tahun maka dilampirkan KTP kalian, dan apabila sebelum 17 tahun tidak usah melampirkan KTP gitu. Untuk persyaratan yang selanjutnya, KTP orang tua. KTP orang tua kalian ini kalau orang tua kalian sudah meninggal itu digantikan dengan surat kematian yang dari desa atau kelurahan saja. Kalau masih hidup otomatis yang dilampirkan adalah KTP-nya guys. KTP-nya yang asli dan yang fotokopi. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah KTP saksi. KTP saksi 2 orang ini bisa diambilkan dari siapa saja, dan tentu saja untuk KTP saksi ini sebaiknya adalah dari keluarga terdekat atau seseorang yang mengetahui peristiwa kelahiran tersebut. Meskipun sudah yang dibuatkan akte ini sudah dewasa, itu tetap ya untuk KTP saksinya ini alangkah lebih baik untuk tahun kelahirannya yang di atasnya. Untuk kemudian yang persyaratan selanjutnya untuk membuat akte kelahiran, kalau tadi sudah kartu keluarga yang pertama, yang kedua KTP jika kalian usianya di atas 17 tahun, KTP orang tua atau surat kematian orang tua jika sudah meninggal, kemudian KTP saksi, dan yang selanjutnya adalah buku nikah orang tua. Buku nikah orang tua kalian, jika buku nikah tersebut sudah tidak ada, itu bisa dicari duplikatnya di kantor KUA ya guys. Untuk mencari duplikat di kantor KUA itu biasanya menggunakan surat pengantar kehilangan dari kepolisian setempat. Untuk persyaratan yang terakhir adalah untuk surat kelahiran kan otomatis sudah tidak ada guys, karena untuk surat kelahiran kan sudah dipakai ketika kalian mengurus akte kelahiran yang pertama dulu kalian
mengurus itu. Untuk mengganti tersebut, mengganti surat kelahiran, maka digantikan dengan yang namanya surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Surat pernyataan itu bermateri 10.000 dan untuk filenya atau dokumennya itu biasanya sudah disediakan oleh dinas setempat, dinas baik itu dinas kependudukan maupun kantor desa kelurahan jika kepengurusannya di kantor desa kelurahan. Untuk syarat yang terakhir adalah akte kelahiran kalian yang lama itu harus dilampirkan gitu guys. Itu mungkin ya untuk persyaratannya merubah akte kelahiran yang lama menjadi akte kelahiran yang berbarcode. Nah, biasanya yang membutuhkan untuk akte kelahiran dirubah menjadi akte kelahiran yang berbarcode itu biasanya adalah seseorang yang mau bekerja menjadi TKW atau TKI ke luar negeri. Itu sekarang persyaratannya yang pertama itu adalah itu guys, untuk akte kelahirannya dirubah menjadi akte kelahiran yang berbarcode gitu. Jadi kebanyakan kasus yang mengurus di kantor kita itu adalah itu tadi, seseorang yang mau pergi ke luar negeri. Nah, untuk mengantisipasi biar sekali lagi tidak terkesan mendadak gitu, sebaiknya kalian akte kelahirannya yang masih lama itu dirubah menjadi akte kelahiran yang berbarcode. Toh itu pun untuk merubah akte kelahiran yang berbarcode itu kan syaratnya cukup mudah guys. Jadi nanti sekalian kalau kalian mengurus yang berbarcode otomatis kan untuk file dokumennya kan dikirim ke email. Kemungkinan terburuk untuk ketika nanti ada kehilangan itu tidak perlu repot-repot untuk mencarinya dan menggunakan surat kehilangan. Jadi cukup mengajukan ulang atau dicetak sekali lagi gitu juga bisa melalui file atau dokumen yang telah dikirimkan ke alamat email kalian gitu guys. Biasanya kebanyakan kasus untuk membuat akte kelahiran berbarcode ini juga adalah sebagai persyaratan untuk ini ya, pemberkasan ASN ya kalau nggak salah ya, itu juga biasanya itu untuk segera diperbaharui gitu guys. Untuk mencetak, ada di beberapa wilayah untuk mencetak akte kelahiran ini bisa melalui IKD, tapi kalau di wilayah kita khususnya di Kabupaten Blitar itu belum bisa untuk membuat akte kelahiran melalui IKD atau aplikasi identitas kependudukan digital gitu guys. Oke guys, mungkin itu dulu untuk di video kali ini tentang tata cara. Oh ya, untuk setelah semua berkasnya ini kalian sudah lengkapi, itu untuk prosedurnya kalau di wilayah kita kan cukup diurus di kantor desa atau kelurahan setempat. Kalau mungkin di wilayah kalian silakan kalian browsing, searching dulu untuk kepengurusannya itu apakah bisa melalui online ataukah harus datang ke Dispenduk Capil gitu guys. Oke guys, mungkin itu dulu info di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan thanks for watching. Sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.